Kalau menurut gue ekonomi yang sejati itu adalah ekonomi yang emang memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk bangkit ketika mereka jatuh gitu. Nah ketika mereka jatuh misalkan habis PHK ya, nah itu solusinya apa gitu? Untuk nyari kerja lagi, ada nggak kerjaannya? Apalagi umur udah tua, nah repot kan? Kenapa kemajuan ekonomi suatu negara atau suatu daerah itu kadang-kadang tidak berhasil menekan kemiskinan rakyatnya? Nah ini contohnya ya teman-teman, seringkali tuh ya di negara maju biaya hidupnya pun tinggi, kayak di Amerika Serikat. Ya di sana walaupun penghasilan rakyatnya lumayan besar, tapi hidup di sana ya rasanya kayak sama aja gitu. Karena di sana biaya hidupnya pun tinggi gitu. Dan bahkan kadang-kadang dengan kemajuan ini rasa-rasanya kok kayak bikin kesenjangan sosial itu makin tinggi. Tapi beda nih kondisinya dengan Provinsi Bali di Indonesia. Nah ini Bali terkenal dengan pariwisatanya. Bali pada kuartal 2 tahun 2026 ini jadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Nah mantap kan Bali? Kita lihat tingkat kemiskinan dari Provinsi Bali itu kalau dibandingkan 38 provinsi, yang paling rendah itu di Bali. Ya jadi di Indonesia ya perekonomiannya itu infonya sedang tumbuh positif sekitar 5,29% year on year. Tapi ya realitanya teman-teman tetap menyisakan 8% rakyat berkategori miskin di Indonesia. Nah ini nih PR-nya. Oke lah, sekarang gimana dengan Amerika Serikat? Sebagai perekonomian terbesar di dunia, ya Silicon Valley Kingdom. Nah di Amerika Serikat sendiri pun sama ya. Jadi pada kuartal 2 tahun 2026 ini perekonomiannya juga lagi tumbuh teman-teman. Itu sekitar 1,5% dan tetap menyisakan rakyat miskinnya itu sekitar 10-12,9%. Nah ini nih ternyata Amerika Serikat itu lebih besar lagi teman-teman untuk tingkat kemiskinan rakyatnya. Di Amerika Serikat itu sekitar 10-12,9%, sedangkan di Indonesia cuma 8% rakyat dengan kategori miskin. Nah lu gimana sih nih Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan, tapi kenyataannya rakyat miskinnya juga malah makin banyak. The Bureau of Labor Statistics releasing job growth revisions showing 911,000 fewer jobs created between the time period of April 2024 and March of this year. This is the biggest downward revision on record. Ditambah lagi dengan makin banyaknya korban PHK karena adopsi teknologi artificial intelligence. Nah ini nih. Jadi kalau setelah kena PHK ya di Amerika Serikat itu kalau mau usaha seperti dagang makanan kayak gitu ya, itu sulit teman-teman di Amerika Serikat. Beda sama di Indonesia yang gampang banget kalau pengen dagang makanan. Ya kayak pengen berusaha lah gitu ya, pengen berwira swasta di Indonesia tuh lebih mudah lah gitu dibanding di Amerika. Dan teman-teman sebagai disclaimer ya, di video ini gue akan ngebahas dari sisi peluang berusaha. Karena di era teknologi AI saat ini rasanya gue nggak relevan lah untuk ngebahas masalah peluang dapat bekerja. Oke lah, Miss G, lo jelasin gimana kondisi peluang berusaha di Amerika Serikat 3 bulan terakhir. Halo semuanya, bersama Miski, asisten virtualnya Om Jimmy di sini. Jadi di Amerika Serikat, partisipasi ekonomi mikro di kota-kota besar terhalang oleh aturan zonasi, izin kesehatan yang ketat, dan kewajiban asuransi. Hal ini membuat warga kelas bawah di Amerika Serikat sulit menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri di saat terjadi krisis. Sehingga mereka lebih mudah jatuh ke jurang kemiskinan jika kehilangan pekerjaan formal. Pokoknya beda banget lah dengan di Indonesia. Punya uang 1 juta, udah bisa jualan nasi goreng di teras rumah. Lah iyalah, di Indonesia buat berwira swasta kayak dagang makanan itu udah umum, Miss J. Nah, coba deh lo kasih contoh di Amerika Serikat tuh kehidupan nyata atau cerita nyatanya deh gitu. Itu kayak gimana sih sulitnya untuk jadi wira swasta di Amerika Serikat? Lo kasih contoh ya, Miss J. Siap Om Jimmy, biar kebayang.
Kita lihat cerita nyatanya langsung dari Doug Sheffield. Dia ini salah satu pemilik ETM Manufacturing di Massachusetts. Doug bilang kalau sekarang tuh hampir mustahil buat merencanakan dan mikirin nasib pekerjaannya gara-gara ketidakpastian ekonomi. Mulai dari tarif impor yang gila-gilaan sampai biaya operasional yang terus naik. Ujung-ujungnya, dia terpaksa ngambil keputusan super berat buat mem-PHK sekitar 25% dari total karyawannya. It just has become almost impossible to plan and be thoughtful about our workforce, be thoughtful about how we pay those people, how we employ them. Terus, nasib para pekerja yang kena PHK ini gimana dong? Ada satu dokumenter investigasi keren dari PBS Frontline berjudul Two American Families yang menyingkap realita ini. Keluarga yang tadinya ada di kelas menengah ini tiba-tiba harus putar otak buat survive. Dari yang awalnya kerja kantoran atau di pabrik, setelah kena PHK, mereka nyoba buka usaha mikro, kayak bikin catering atau jualan kue dari rumah. Kedengarannya kayak jalan keluar yang masuk akal banget kan? Sayangnya, angan-angan itu seringkali mentok di regulasi setiap negara bagian Amerika Serikat itu sendiri. Umumnya, kalau kamu mau jualan makanan dari dapur rumah, omset kamu cuma bisa di angka 1.500 sampai 2.500 dolar Amerika Serikat per bulan saja. Dan jika omset kamu di atas itu, kamu harus punya dapur komersial dengan standarisasi ketat. Selain urusan dapur tadi, ada juga yang namanya aturan cottage food. Di New Jersey misalnya, penjualan kamu dibatasi maksimal 50.000 dolar setahun. Udah gitu, kamu wajib punya sertifikat manajemen keamanan pangan, disuruh beli asuransi bisnis yang mahal banget, dan nggak boleh ngirim dagangan melewati batas negara bagian atau kalau di Indonesia seperti lintas provinsi. Sistem ini emang transparan dan niatnya bagus buat ngelindungin konsumen. Tapi nggak bisa dipungkiri, ini bikin kelas pekerja yang mau mulai dari nol benar-benar kehabisan napas dan modal. Jadi kalau diurutin, pola berwira swasta kuliner di Amerika Serikat tuh jadi semacam siklus yang tragis banget. Pertama, korban PHK nyoba buka usaha kecil-kecilan. Kedua, mereka nabrak tembok regulasi dan zonasi yang super mahal tadi. Ketiga, karena modal udah ludes, mereka akhirnya terpaksa nyemplung ke gig ekonomi, jadi kurir DoorDash atau Amazon Flex. Dan yang keempat, dengan pendapatan pas-pasan itu, habis disedot biaya asuransi kesehatan mandiri yang harganya mahal. Dan akhirnya, mereka malah tenggelam di lilitan utang kartu kredit. Used to dream of picket fence, concrete castles, moving with the high stakes. Now these circuits moving faster, left my whole entire skill set disgraced. Word up, I'm watching digital ghosts taking over the grind. An algorithm write my future, leaving all my effort behind. They said to pull myself up, but the ladder's been erased by the code. It's a bitter pill to swallow on this desolate, jobless road. This ain't the golden promise, it's a cold and calculated lie, where a human heart's a glitch and the bottom line will never die. So I clutch the mic like it's a lifeline in this technological war, trying to make my raw voice count for something more than just a chore. This is the new hustle, a fight to prove my soul is real. It's East Coast boom bap, truth against the world with no appeal. Ya, jadi begitu tuh kondisi dunia wira swasta di Amerika Serikat, teman-teman. Nah, jadi banyak batasan, aturan yang ketat, terus tidak ramah juga buat teman-teman yang kalau memang cuman punya modal kecil untuk berusaha di Amerika Serikat. Jadi kalau mau sukses dan boleh dengan omset besar untuk berwira swasta di Amerika Serikat, itu usahanya mesti semacam kayak skala industri, teman-teman, dengan skala besar lah gitu. Contoh kayak tadi ya, usaha kuliner di Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau cuman dari dapur rumahan ya ada pembatasan batas omsetnya gitu, teman-teman. Ya kalau kayak di Indonesia sih bebas-bebas aja tuh. Mau dagang nasi uduk dari rumah itu nggak dibatasin omsetnya mau berapa. Kayak gitu, teman-teman. Ya di Indonesia pasti beda lah ya kondisinya ya. Di sini buka usaha makanan dari rumah dengan modal kecil ya, kayak contoh tadi punya duit 500.000 kita udah bisa dagang nasi uduk keliling kayak gitu. Di Indonesia itu sangat dimudahkan untuk berusaha gitu, tanpa ada pembatasan yang sangat ketat dari pemerintah untuk rakyatnya, rezeki dari sektor informal gitu. Oke lah, Miss Ji, lo jelasin kondisi berwira swasta di Indonesia. Nah, coba deh, lo mulai dari Jabodetabek dulu deh gitu, sebagai pusat perekonomian kapital di Indonesia. Siap Om Jimmy? Sekarang, mari kita terbang ke tanah air kita sendiri, tepatnya di kawasan aglomerasi Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Di sini, ceritanya berbalik. Hambatan untuk memulai usaha mikro hampir nol. Ketika ribuan buruh pabrik dan pekerja retail terhempas oleh gelombang PHK massal, mereka tidak dipusingkan oleh aturan dapur komersial. Dengan uang pesangon belasan juta rupiah di tangan,
Mereka membeli sepeda motor second untuk narik ojek online atau membeli etalase kecil untuk jualan kopi dan makanan ringan di depan kontrakan. Tapi apakah masalahnya selesai? Ternyata tidak. Di Jabodetabek, masalah utamanya adalah kejenuhan pasar dan biaya hidup yang tinggi. Dalam radius 100 meter di area pemukiman padat seperti di Jakarta, Anda bisa menemukan 10 warung kopi dan 10 pengemudi ojol yang memperebutkan konsumen yang sama-sama sedang menghemat uang. Pendapatan bersih yang hanya Rp50.000 sampai Rp80.000 sehari harus berhadapan dengan biaya sewa kontrakan yang mencapai Rp1,2 juta per bulan, biaya makanan pokok, tagihan listrik, dan biaya sekolah anak. Ketika arus kas harian minus, sementara kebutuhan pokok tidak bisa ditunda, jalan pintas yang paling mudah dijangkau di depan mata adalah aplikasi pinjaman online atau rentenir keliling. Banyak keluarga pekerja di Jakarta dan sekitarnya bukan malas bekerja. Mereka rajin dan tangguh, tapi mereka terjebak dalam lingkaran ekonomi perkotaan yang tidak seimbang antara kenaikan biaya hidup dan batas kejenuhan usaha mikro. Jangankan buat kontrak, buat makan aja kadang-kadang ya pas-pasan. Tetap saya bertahan hidup di Jakarta. Tuh kan, akibat ekonomi kapitalis di Jabodetabek, ya kayak Jakarta dan sekitarnya ya, buat berwira swasta pun itu tidak mudah teman-teman untuk menghidupi kesehariannya. Apalagi kalau tidak unggul dalam berbisnis dan akhirnya PHK itu tetap aja menciptakan rakyat miskin baru. Nah, ini nih, coba deh Miss Ji, lo jelasin lagi kondisi yang berbeda nih, yang kayak di awal tadi yang gue bilang, Bali ini sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Coba deh, di Bali ini kayak gimana sih gitu. Tadi kan kita udah ke Amerika Serikat sebagai negara yang perekonomiannya paling besar lah di dunia. Terus kita ke Indonesia mulai dari Jabodetabek sebagai pusat ekonomi di Indonesia. Nah, coba sekarang kita mampir ke Bali. Iya, mantep banget nih Bali Om Jim. Mari kita bergeser ke tempat kita biasa melangkah sebagai pemandu wisata, Pulau Bali, khususnya di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli. Beberapa dekade lalu, Penglipuran hanyalah sebuah desa pertanian sederhana di dataran tinggi. Banyak warganya yang tergolong berpenghasilan sangat rendah dan menggantungkan hidup sebagai buruh harian. Ketika pilar ekonomi mereka goyah, mereka tidak berjuang sendirian. Inilah hebatnya Bali. Mereka memiliki modal sosial bernama Desa Adat, Banjar, dan LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Ketika seorang warga di Penglipuran butuh modal usaha untuk mulai berjualan atau mengubah area depan rumahnya menjadi tempat kerajinan, LPD menyalurkan pinjaman mikro tanpa syarat jaminan, sertifikat tanah yang rumit. Jaminannya adalah jaminan sosial, kepercayaan antar warga, dan ikatan adat. Lebih jauh lagi, Desa Adat mengatur ruang usaha lewat awik-awik, hukum adat. Desa membagikan kafling usaha secara adil. Warga lokal diberi ruang untuk menjual minuman tradisional es loloh cem-cem, souvenir bambu, hingga homestay, tanpa ada korporasi besar atau investor luar yang diizinkan memborong dan memonopoli tanah mereka. Hasilnya, warga yang tadinya tergolong kurang mampu, kini bisa berdiri mandiri secara ekonomi. Anak-anak mereka bisa kuliah tinggi, rumah adat mereka tetap lestari, dan mereka tidak tergeser dari tanah kelahirannya sendiri. Bali membuktikan bahwa sistem ekonomi terbaik bukanlah yang serba bebas tanpa aturan seperti Jabodetabek atau yang serba mengekang seperti di Amerika Serikat, melainkan sistem yang inklusif dan menjaga warganya melalui kekuatan komunitas. Oke guys, dari cerita dari 3 daerah tadi ya, dari perekonomian yang tertinggi di Amerika Serikat, terus di Indonesia pusat perekonomiannya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Terus yang terakhir tadi dari daerah Bali. Nah, ini nih teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ekonomi yang berkelanjutan itu tidak selalu diukur dengan seberapa megah gedung pencakar langit atau seberapa tinggi nilai PDB ekonominya gitu. Pertumbuhan ekonomi lah gitu kadang-kadang yang dibangga-banggain. Wah, lagi meningkat nih sekian. Ternyata itu belum tentu menuntaskan tingkat kemiskinan di daerah itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi ya kalau menurut gue ekonomi yang sejati itu adalah ekonomi yang emang memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk bangkit ketika mereka jatuh gitu. Nah, ketika mereka jatuh misalkan habis PHK ya, nah itu
solusinya apa gitu untuk nyari kerja lagi? Ada nggak kerjaannya? Apalagi umur udah tua. Nah, repot kan? Tapi paling nggak kalau sistem di daerah itu atau di negara itu memudahkan untuk berusaha. Nah, ini paling nggak bisa jadi bantalan ekonomi yang bagus dan mencegah tumbuh kembali rakyat-rakyat miskin gitu. Ya, sistem adat di Bali mungkin sulit diterapkan 100% untuk di negara maju ya teman-teman, seperti di Amerika Serikat atau di megapolitan seperti di Jakarta. Nah, cuman teman-teman paling enggak konsep dasarnya yaitu pemberdayaan berbasis komunitas dan perlindungan terhadap usaha kecil harus menjadi inspirasi bagi dunia modern saat ini. Gitu sih teman-teman. Ya, sebenarnya walaupun sebenarnya ya teman-teman, Bali itu juga ada beberapa tantangan besar, tapi konsep adatnya perlu kita ambil positifnya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, see you.